ila an qala Takidul musnad di syarat kita akan membahas manakala musnad di sana dikaitkan dengan piranti-piranti syarat atau dengan kata bantu yang menunjukkan arti ketentuan gitu ya. Wakaunuhu mu'allaqan bisyarti fali ma'ani adawati syarti. Jadi adanya musnad yang berketerikatan dengan piranti-piranti syarat itu tujuannya supaya mengandung makna syarat ya semacam itu. Kemudian tangkirul musnad ya yunakarul musnadu li agradin balaghiyatin minha. Musnad ini akan dibentuk nakiro karena ada tujuan-tujuan sastrawi. Yang pertama al-itsba. Jadi supaya musnadnya ini mengikuti musnad ulaih dalam konsep nakirohnya. Tilmidun minal mujtahidina musafirun. Ya, tilmidun minal mujtahidina musafirun. Supaya di sana tidak ada nilai spesifiknya. Dibiarkan bernilai umum. Sehingga diberikan kebebasan kepada si pendengar ini untuk bagaimana menggambarkannya. Yang kedua adalah tafkhim, ta'zimul musnad. Contohnya dalam soal Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Ya, hudan di sini sebagai musnad karena khobar dari mubtada mahdzuf, yakni kata huwa. Dibiarkan nakirah untuk menunjukkan arti tafkhim. Yang C tujuannya adalah al-hatu atau tahkir, merendahkan musnad. Jadi nakirah ini selain bisa untuk mengagungkan, bisa juga untuk merendahkan. Ya, contohnya nasibuka minal ilmi syai' gitu ya. Nasibuka minal ilmi syai'. Di situ disebutkan syai'un berbentuk nakirah. Di sana tujuannya untuk merendahkan. Jadi kamu tuh ilmumu sedikit gitu ya. Bagianmu dari ilmu adalah sedikit. Yang D faktu ahdin ya. Jadi iradatu adami ahdin. Misu antakula Khalidun adibun. Walau arata al ahda li walau arata al ahda laji tabil mustadi ma'rifah fakultu al Khalid al adib ay al mahud fi murasatil adab. Jadi karena nggak tahu faktu ahdin ini nggak ngerti konteksnya. Ketika dikatakan Khalid adib itu berbeda dengan Khalid al adib. Karena kalau Khalid al adib itu memang Khalid adalah sosok yang terkenal dalam kajian sastra. Tapi ketika dikatakan Khalid adib ya hanya sebatas Khalid itu seorang sastrawan. Namun bukan sebagai sosok yang sudah terkenal. Nah, nggak populer, nggak familiar. Yang nggak tujuannya takmim. Jadi tidak membatasi musnad dalam musnad ilaih saja. Contohnya Muhammad Syair. Nah Muhammad Syair ini berarti Muhammad itu tidak hanya berprofesi sebagai syair saja. Ia bisa juga seorang katib, ia bisa juga seorang polisi. Ya. Jadi tidak membatasi musnad dalam diri musnad ilaih. Jangan katakan Muhammad Asyair. Ya, kalau mengatakan Muhammad Asyair, Muhammad adalah seorang penyair yang tidak ada penyair selain dirinya. Padahal bukan itu yang kau kehendaki. Muhammad itu sang penyair. Nah, kalau sang penyair ini identiknya penyairnya cuma si Muhammad aja. Tapi kalau Muhammad adalah seorang penyair, di sana masih ada kemungkinan ada penyair-penyair yang lain. Tapi ketika dikatakan Muhammad sang penyair, jadi kan pola penggunaan al dalam bahasa Arab itu sebagaimana si atau sang dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya semacam the gitu ya. Jadi ketika dikatakan Muhammad Asyair, ini Muhammad adalah sang penyair. Identiknya di sana tidak ada penyair lain selain Muhammad. Tapi ketika dinakirahkan Muhammad Syair, Muhammad adalah seorang penyair, maka tidak menutup kemungkinan di sana ada penyair-penyair lain. Nah, jadi tujuannya apa? Di antaranya menakirahkan musnad, ada itsba, tafkhim, al-had, wa faqti ahdin. Jadi mengikuti musnad ilaihnya, memuliakan musnadnya, merendahkan musnad, dan juga tidak populernya si musnad. Yang terakhir adalah takmim, menunjukkan arti umum. Yakni dalam artian musnad itu bukan musnad ilaih ini bukanlah satu-satunya yang memerankan musnad itu. Tidak membatasi musnad dalam diri musnad ilaih. Jadi musnad ini bisa diaplikasikan kepada musnad ilaih yang lain gitu. Sebagaimana syair, ya syair nggak hanya Muhammad, bisa ada Bakar, ada Mutanabi, katakan semacam itu.
Wa nakaru itsba'ana tafkhima haton wahfada ahdin au ta'mima. Bunyi baiknya semacam itu. Kita akan melanjutkan mengenai praktek musnad yang ma'rifah. Ya. Musnad yang ma'rifah tujuannya apa? Ifadatul mukhatab al-ilma binisbati khobarin maklumin ila mubtada'in maklumin. Jadi supaya mukhatab ini bisa mengambil manfaat berupa pengetahuan mengenai relasi antar khobar yang maklum kepada mubtada yang maklum. Contohnya di sana ada tolib yang mengetahui ya ya'rifu anna lahu akhon. Hunaka tolibun yu'rafu anna lahu akhon. Ada seorang tolib yang di sana memiliki seorang saudara. Wa yu'ashiru taliban ismu dan dia berhubungan, berkomunikasi, bermuamalah dengan Muhammad. Wala yurafu anna hadza talib alladhi yusharihu wa akhuhu. Nah, tapi masalahnya dia nggak ngerti kalau itu adalah saudaranya. Maka dikatakan Muhammadun aku kalau Muhammad ini masih saudara loh sama kamu. Nah, padahal akukanya ini konsep yang maklum, kemudian Muhammad ini juga konsep yang maklum gitu. Tapi dijadikan satu untuk memberikan pemahaman mengenai konsep khobar yang maklum, yang di konsep akhuka itu ternyata berada pada mubtada yang maklum, yakni Muhammad. Jadi dia mengerti namanya Muhammad, dia juga mengerti punya saudara, tapi nggak ngerti bahwa saya ternyata saudaranya itu adalah si Muhammad itu. Nah, makanya di sini musnadnya kata akukanya dimakrifahkan karena apa? Ifadatul mukhatab al ilma binisbati khabari maklum ila mubtada maklum. Wa arafu ifadatal ilmi binisbatin. Jadi memakrifatkan musnad tujuannya ifadatal ilmi binisbah. Ya, supaya si mukhatab ini memahami mengenai relasi antara musnad dan musnad ilaih. Yang B ifadatul mukhatab al ilma bi anal mutakalima alimun bilazimil hukmi. Memberitahu mukhatab bahwasanya mutakalim ini mengerti konsekuensi dari hukum yang ada. Ya. Contohnya huna katolipun yurofiku syaban fil hafil. Ada seorang pelajar yang membersamai, mengantar seorang pemuda di bis. Nah, kemudian dikatakan hadza akhuka. Nah, padahal dia juga ngerti kalau itu saudaranya. Ya, tapi kita sampaikan itu supaya si mukhatab itu mengerti bahwasanya kita juga mengerti bahwasanya itu juga saudaranya. Jadi sama seperti konsep pada awal pembahasan jumlah isnadiyah itu. Jadi bisa apa namanya? Fungsinya adalah apa namanya? Faidatul khobar yang memberikan berita atau fungsinya nanti adalah lazimul faidah ya. Jadi memberikan konsekuensi bahwa kita juga memahami si pembicara ini juga memahami sebuah berita yang mukhatab itu mengerti akan berita itu. Ketika saya katakan Bapak Budi itu adalah ayahmu. Nah, maka di sini saya memrakrifatkan ayahmu bukan karena si mukhatab ini tidak mengerti, tapi supaya si mukhatab itu mengerti kalau saya mengerti Pak Budi itu adalah ayahnya. Yang dikehendaki aulazimin lil hukmi. Yang C al-qasr, qasul musnadi alal musnadi ilaih. Nah, jadi yang ada alanya ini berarti dia adalah maksur alaih. Ya, yang terus untuk musnadnya ya. Untuk musnadnya ini istilahnya nanti adalah maksur. Nah, jadi yang menjadi maf'ul dari fi'il atau dari masdar. Nanti kok kita buat istilah ya dia akan menjadi bentuk isim maf'ulnya. Untuk yang setelah harful jar berarti kita bentuk isim maf'ulnya ditambahi dengan harful jarnya. Ini teori umumnya begitu. Jadi contohnya mudhof dan mudhof ilaih berarti mudhof ilaih itu yang ada ilahnya. Ya adhof adhof tu abdan ila zaidin berarti zaidinnya mudhof ilaih abdannya mudhof. Atau umpama asnatu al fi'la ilal fa'il berarti fi'ilnya ya jadi fi'il, fi'ilnya ini jadi musnad, kemudian fa'ilnya jadi musnad ilaih. Jadi membatasi musnad pada musnad ilaih ya. Hadzal qasru yatimu bi ta'rifil musnad bi al-jinsiyah. Ini bisa kita praktekkan manakala musnadnya kita beli al-jinsiyah. Sehingga nanti juga konsekuensinya ada qasr yang hakiki, ada qasr yang idhofi. Contohnya Khalid asyair. Khalid itu adalah seluruh penyair karena al-jinsiyah ya. Seluruh jenis penyair
itu berada dalam Khalid. Taqulu hadza wal madrasah khaliyah min kulli syairin ila Khalid. Karena memang kasusnya di sekolah itu tidak ada penyair kecuali Khalid. Nah, jadi membatasi konsep musnad ya kepada musnad ilaih. Si penyair, sosok penyair itu hanya terdapat pada diri Khalid. Jadi maksur itu yang terbatas, maksur alaih itu yang menjadi objeknya. Kata syair itu akan dibatasi cakupannya hanya kepada si Khalid. Bisa dimengerti Akhi Fuad? Insya Allah bisa dimengerti Ustaz. Fuad itu apa? Hati. Fuad tuh hati, tapi yang maksudnya hati, kata hati yang bentuknya sifat gitu. Kalau anis itu artinya apa? Lembut atau lemah lembut, iya, lemah lembut. Artinya lemah lembut ya. Iya. Ya semoga nggak baperan ya. Amin. Meskipun lemah lembut semoga tetap kokoh seperti. Ya Ustaz, ini mungkin saya baru awal belajar balaghah ya, jadi agak apa namanya? Mungkin ada sebagian yang belum saya pahami gitu. Ya nggak apa-apa, ditanyakan aja. Ya, kalau nahu sorob kan udah sering gitu, nahu sorob, tapi kalau balaghah ini baru beberapa kali nih. Ini tidak pernah belajar dengan Ustadz Ibad ya? Oh itu sorob ya? Belajar Imriti kemarin. Alhamdulillah paham. Nah, insya Allah nanti ya tinggal di murojaah. Nanti kalau siap. Nanti kalau nggak paham tanya di grup aja. Wa yakunu mubalaghatan mislu Muhammadun al-mujtahid al-kamil fil ijtihad. Jadi al-jinsiyahnya itu kan yang istighraqus sifat. Jadi seolah-olah Muhammad ini al-kamil fil ijtihad. Taqulu hadza mubalaghah. Oke, wa qasaru tahqiqan aw mubalaghah bi urfi jinsihi kahindul balighah. Jadi mengkosor itu bisa karena dikosor secara tahqiq atau dikosor sebagai bentuk mubalaghah dengan pengetahuan akan jenisnya gitu ya. Jadi al jinsiyah itu hindun contohnya hindun al balighah. Jadi kosor mubalaghah itu ya kosor idhofi. Sebenarnya di sana juga ada para penyair, cuman skillnya itu nggak sejago Muhammad, katakan gitu, Muhammad al-asyair. Padahal di sana juga ada penyair lain, tapi disebutkan demikian itu tujuannya bukan untuk ranah taksis, tapi untuk koser yang mubalaghah atau koser idhofi. Nah, jadi fungsi dari di sini menyebutkan musnad, tapi bentuknya ma'rifah yang pertama, supaya si mukhatab ini memahami antara musnad dan musnad ilaih ini ada relasi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ma'rifatkan musnad tujuannya supaya mukhatab itu mengerti kalau mutakalim. Mutakalim ini juga tahu akan konten yang ia sampaikan. Yang C tujuannya untuk membatasi cakupan musnad hanya tertuju kepada musnad ilaih saja. Sekarang kita akan masuk pembahasan musnad yang berupa jumlah. Ya. Jadi musnad berupa jumlah ini ada beberapa konsep ya. Yang pertama qaulul musnadi sababian, karena bisa jadi yang menjadi pelaku dari si musnad itu bukan si musnad ilaih, tapi hal lain yang berhubungan dengan musnad ilaih atau jumlah sababiyah mudahnya. Jadi sababiyah ini tidak musnad ilaihnya yang bekerja, tapi faktor eksternal yang masih berhubungan dengan musnad ilaih. Contohnya Muhammadun roja'a waladu, Muhammad itu anaknya pulang. Berarti yang pulang siapa? Ya anaknya Muhammad. Muhammad anaknya pulang atau Muhammad pulang anaknya. Muhammad pulang anaknya ini sebenarnya jadi subjek siapa? Ya, yang jadi subjek itu Muhammad. Predikatnya adalah pulang anaknya. Namun pulang anaknya ini bisa kita breakdown. Pulang sebagai predikat, anaknya sebagai subjek. Atau kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya kalimat majmuk. Kalimat majmuk ya. Umpama aku melihat Andi yang bapaknya tukang pukul. Nah, aku melihat Andi yang bapaknya tukang pukul. Jadi ada konsep
kalimat di dalam kalimat majmu'. Akhi Fuad Anis dulu sekolah kan ya, bahasa Indonesia belajar kan maksudnya. Belajar, Ustaz. Ya. Ngertilah, penting ngertilah. Kadang ketemu yang pesantren yang murni mondok aja, kadang bingung dia kalau saya umpamakan dengan bahasa Indonesia. Fungsi yang lain dari jumlah ya, musnad berupa jumlah takwiyatul hukm untuk menguatkan hukumnya. Wa jumlatan li sababin atau takwiyah baitnya. Kadzikru ya diri tori kita taswiyah sebagaimana zikir bisa menunjukkan kepada jalan untuk membersihkan diri. Nah, gitu ya. Fal musnad huna jumlah yakni yahdi wa qad jumlatun wa qad jumlatan ini menjadi ini ya, menjadi hal gitu ya. Nanti kan ditakwil. Hal berupa isim jamid itu kan ditakwil. Dia ya, jadi kata yahdi di sini datang sebagai jumlah, tujuannya litakwiyatil hukmi. Karena jumlah itu bisa ismiyah ya. Jumlah nanti bisa ismiyah, tujuannya atau fungsinya adalah asubut wad dawam. Jadi selalu begitu ya, selalu begitu. Kalau jumlah fi'liyah fungsinya tajadud dan hudus, selalu mengalami keterbaharuan. Ketika saya katakan Muhammadun yadrusu waladuhu Muhammad, anaknya belajar, ya memang saat ini sedang belajar, tapi tadi tidak. Wa huwa Muhammad yadrusu waladuhu. Ma huwa mafkudun dakhilal watoni. Ya. Jadi Muhammad anaknya ini mempelajari apa yang hilang di dalam kota, apa yang hilang di dalam negara. Nah, ini apa namanya? Tajadud wal hudus. Ya. Wa takunu syartiyah. Maka nanti ya mengandung makna syarat. Contohnya Khalid in yajtahid, yang Khalid kalau sungguh-sungguh ya sukses. Wal ijtihad masykukun fihi. Ijtihadnya ini masih diragukan, makanya menggunakan kata kalau. Ya, kalau. Contohnya juga Khalid idza ijtahada najah. Khalid ketika suatu saat nanti telah bersungguh-sungguh, maka dia telahlah sukses. Wal ijtihad muhaqqaq. Ijtihadnya itu bisa dibuktikan gitu ya. Jadi nanti tergantung pirantinya, tergantung piranti. Cuman sebenarnya kalau ini tidak terlalu maskuk. Sebenarnya yang lebih parah dari ini itu lau, karena kalau lau itu pasti tidak terjadi. Lau itu pasti tidak terjadinya. Makanya disebut lau imtinaiyah, harfum tina. Jadi jumlah ismiyah itu fungsinya subut wad dawam, fi'liyah fungsinya tajadud wal hudus. Nah, kalau ada syaratnya pada musnadnya ya berarti nanti menunjukkan arti syarat. Waslinya itu jumlah tiwal fi'liyah wa syartuha li nuqtatin jaliyah, untuk sebuah rahasia yang agung. Nah, jadi musnad berupa jumlah tujuannya bisa karena sababi. Jadi ternyata konsep musnadnya itu tidak langsung diberikan kepada musnad ilaih sebelumnya, melainkan pada musnad ilaih pada jumlah kedua, bukan pada jumlah pertama. Jadi pada jumlah sughronya, ya, pada jumlah sughronya. Kalau istilah qawaidul i'rab itu ada jumlah sughronya, bukan kepada jumlah kubronya. Kemudian yang kedua ada takwiyatul hukum. Fungsinya adalah untuk memperkokoh hukumnya. Nah, nanti musnad yang berupa jumlah itu kalau nggak ismiyah, ya fi'liyah, ya syartiyah. Ya meskipun syartiyah ini kan sebenarnya masuk dalam rumpun fi'liyah. Sebenarnya kan masuk dalam rumpun fi'liyah. Hanya saja dalam kasus syartiyah itu nanti kan dia kombinasi dari dua jumlah sekaligus. Ya, jumlah syaratnya dengan jumlah jawabnya gitu. Nah, dalam qawaidul i'rab sendiri itu kan klasifikasinya ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan jumlah syartiyah. Sama klasifikasinya. Bahkan dalam mantik pun ya ada qadiyah hamliyah, ada qadiyah syartiyah. Sama klasifikasinya. Ini syartiyah itu ya hasil pengumpulan dari dua pernyataan. Sama saja. Jadi sebenarnya setiap bidang ilmu itu ada relasi bahasanya meskipun sedikit. Ya malah kalau kaitannya dengan bahasa ya biasanya banyak. Kemudian taqdimul musnad wa ta'khiruhu. Mendahulukan musnad dan mengakhirkannya. Ya.
Jadi musnad itu diakhirkan karena mengakhirannya adalah hukum asal. Wa akharu as-sholatan. Para ulama balaghah mengakhirkan musnad mengacu kepada hukum asalnya. Yakni mengakhirkan musnad dalam ucapan mereka karena mengakhirkannya itu adalah hukum asal. Dan mendahulukan musnad karena tujuan-tujuan balaghi. Yang pertama, qasul musnadi ilahi alal musnad. Jadi justru membatasi musnad ilaih kepada musnad. Yang jadi maksur itu musnad ilaihnya. Musnadnya maksur alaih. Contohnya, lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu ya hanya untuk kamu, jangan paksakan ke aku. Agamaku ya hanya untuk aku, nggak boleh aku paksakan ke kamu. Nah, semacam itu. Kalau mau login ke Islam, ya ayo. Cuman saya tidak memaksakan itu dan juga jangan memaksakan saya untuk login ke sana. Jadi kata dinukum ini dibatasi atas kata kum, khusus untuk kum, dan lafadz dini itu dikhususkan atas alaiya ya, dan khusus untuk saya semacam itu. Contoh dalam surat Shafat, la fiha ghaul ya, la fiha ghaul. Jadi ghaul itu muka semacam mukanya itu memerah, mukanya sakit dan badannya terasa berat. Itu tidak didapati dalam khomer di surga. Jadi konsep mabuk ya, mabuk secara fisik, mabuk secara raut wajah, potongan-potongan mabuk itu tidak didapati di dalam khomer, khomer yang di surga. Ya. Jadi di sini dinafikan konsep ghaul ya, itu dinafikan, hanya dinafikan dari khomer ahli jannah saja, tidak pada khomer ahli dunia. Nah. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah tanbih. Jadi mendahulukan musnad daripada musnad ilaih, tujuannya adalah tanbih. Lahum fadailu la tu'addu wa la tuhsa. Contohnya mereka memiliki kemuliaan yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibilang. Jadi tidak berbilang dan tidak bisa dihitung. Yang C tujuannya adalah tafaul. Bitakdimil musnad. Ya. Ini kalau memang musnadnya itu cocok untuk tafaul. Tafaul itu mengharapkan kebaikan. Contohnya hunaka rajulun yantadhiru khabara najahi waladihi bifarighis sabri. Ada seorang laki-laki yang menanti kabar kesuksesan anaknya hingga menghabiskan kesabarannya. Kau katakan padanya minan najihina waladuka, termasuk orang-orang yang lulus itu adalah anakmu. Kasihan kesabarannya sudah dihabiskan. Termasuk orang-orang yang lulus itu adalah anakmu. Berikutnya tasyawuf, supaya menimbulkan rasa penasaran dengan menyebutkan musnadnya terlebih dahulu, sehingga penasaran musnad ilaihnya apa sih. Nah, di sini contohnya salah satu laisalaha iyab, ya, 3 hal yang di sana tidak akan kembali. Al-waktu wal jamalu wasyabab. Waktu, keindahan, dan juga masa muda. Ya, Akhi Fuad Anis memang masih muda. Ya, kalau saya juga masih muda sih. Kita masih muda, Akhi Fuad lah. Berapa Akhi Fuad usianya? 20, 21, 22? 28. Oh, sudah agak lumayan ya. Iya, ini mau mendekati lamaran nih, Ustaz. Oh, iya. Amin amin, semoga lancar ya. Iya, doanya aja, Ustaz. Sudah S1? Udah S1. Sudah S1 ya. Ya sudah S1, menghafal Quran, sudah nikah, ya. Semoga diberi kelancaran. Saya dulu soalnya nikahnya terhitung cepat, saya usia 24 sudah menikah. Karena ya apa ya? Daripada saya ditikung orang, mending saya nikung orang. Jadi kebetulan dulu calon istri saya itu banyak yang meminang, tapi ya alhamdulillah yang diterima saya. Jodoh nggak ada yang tahu ya. Semoga kelancaran. Amin amin. 3 hal yang nggak akan kembali: waktu, keindahan, dan masa muda. Berarti sebenarnya Akhi Fuad ini sama saya nggak terlalu jauh lah usianya. Kira-kira berapa usia saya menurut antum? 33 kayaknya. Apa 34 ya?
Ustadz Ibad itu usianya masih sekitar 30 loh. Belum terlalu tua Oh, loh. belum Muda terlalu Ustadz. tua. Ya Tapi jarak sudah nikah ya, Sat ya? ya beliau sudah nikah. Itu pulang dari kuliah dulu. Dulu kan S1-nya bareng saya, cuman S1 saya pulang, beliau S2 di sana. Itu beliau menikah. Kalau saya pulang S1 jarak setahun langsung menikah. Makanya sekarang S2-nya belum selesai karena menangi nikahnya. Saya belum 33. Saya nggak jauh dari Ustadz Ibad itu. Saya masih 29 malah. Casingnya aja yang terlihat tua, tapi ya sebenarnya umur mesinnya masih muda. Iya, iya benar, Sat. Sampean tahu kan foto saya? Biasanya kan saya buat ismi. Nah, biasa buat status kok. Ya, Yang berbau elit-elit tapi sulit itu. iya. Ya itu sebenarnya saya nggak ini ya, itu istilahnya sambil memotivasi diri lah. Iya. Kalau elit dikir sulit. Ya. Iya. Ya, salah satu tusyrikut dunya bibahjatiha, syamsuduha wa abu ishaq wal komar. 3 hal yang menerangi dunia dengan cahayanya. Matahari di waktu duha, rembulan, dan Abu Ishak. Abu Ishak itu sebenarnya banyak ya. Dalam kunyah ini ada Abu Ishak Asyairozi, ulama ahli fikih dan usul fikih. Ada Abu Ishak Al-Isfiraini, ahli fikih sekaligus akidah. Kemudian ada Abu Ishak, siapa lagi? Ada 3 seingat saya. Satu saya agak lupa. Ya gini, resiko orang banyak belajar, banyak lupanya. Makin belajar semakin tambah bodoh, Ustaz. Iya, karena iya, semakin banyak lupanya. Kalau orang nggak pernah belajar kan, apa yang mau dilupain, yang diingat aja nggak ada. Sama seperti menghafal ya, Ustaz ya. Iya, makanya kalau pesan salah seorang itu, jangan pernah memproklamirkan diri sebagai orang yang hafal Quran, tapi penghafal Al-Quran. Karena kita nggak bisa jamin kalau kita lupa. Kata beliau begitu. Supaya kita nggak bohong. Oh, saya hafal. Padahal ya kita penghafal saja. Karena sedikit banyak pasti ya lupa satu ayat atau lupa satu huruf yang sering kan umpama ada fa yang sering fa terulang itu loh, kadang nggak kesebut atau apa itu kan sering. Mertua saya sudah khatam Quran dari usia 21. Ya jarang deres memang sudah di luar kepala. Cuma ya kadang kalau pas khataman itu salah satu huruf. Jam terbang. Kadang ya kalau nyindir itu gini. Orang itu kadang sibuk sama kerjanya. Kerjaan akhiratnya nggak keurus. Maksudnya dari Quran. Ya, nyindir. Sama Oke, Ustaz saya di sini kayak gimana? gitu, Ustaz. Sama di Oh, sini. nah, ya, memang idealnya kalau pesan-pesan dari kiai-kiai dulu, idealnya itu Qurannya dulu baru ngaji kitabnya sebenarnya. Cuman ya kan kadang kondisi orang kan nggak selalu sama ya. Soalnya yang saya lihat dari teman-teman saya itu kan ada yang jadi imam di Istiqlal itu kan teman saya, Ustadz Muzakir itu. Ya memang hafalnya sedari kecil. Dan ya memang kalau dilihat secara zahir nggak pernah deres, misalnya memang sudah mengakar bawaan dari kecil. Ustadz saya dulu di Tarim, rumahnya daerah Aidit itu juga, beliau bilang, saya meskipun nggak deres, saya nggak akan lupa, kata dia. Saya menghafal dari kecil, usia 7 tahun, saya sudah disuruh menghatamkan hafalan. Ya memang sebagai bahan pembelajaran untuk kita lah. Anak-anak kita ya kalau bisa di usia-usia belia itu sudah dihatamkan hafalannya kalau bisa. Soalnya gini loh,
masalah menulis, baca tulis alfabet, ilmu-ilmu eksak, itu mereka mau nggak mau nanti mesti mereka belajar sendiri. Kenapa? Tuntutan zaman dan tuntutan kehidupan. Tapi kalau yang kayak Al-Quran, ini kalau nggak dari orang tua yang nuntut, siapa yang mau nuntut? Mungkin begitu. Mungkin. Saya lanjutkan. Ini saya kebiasaan ini. Kalau cuma satu orang, biasanya malah tak ajak ngobrol. Ya, jadi fungsi-fungsi dari mustad ya yang pertama itu kalau mustadnya diletakkan di depan supaya mustad ilahnya ini menjadi maksur yang cakupan maknanya terbatas hanya kepada mustad ilah. Jadi bisa dibilang mustad itu adalah satu-satunya yang memiliki konsep itu. Ya, mustad itu adalah satu-satunya yang memiliki konsep itu. Umpama saya katakan fit dari rojulun. Yang di rumah hanya satu orang laki-laki saja. Ya, yang di rumah hanya satu orang laki-laki saja. Jadi konsep ini hanya berlaku untuk dia saja gitu. Membatasi cakupan mustad ilaih kepada musnad. Kan tentu saja beda ketika saya katakan Budi hanyalah seorang polisi, ya Budi hanyalah seorang polisi dan polisi hanyalah Budi. Polisi hanyalah Budi dan Budi hanyalah seorang polisi. Ketika saya katakan Budi hanyalah seorang polisi, berarti dia tidak memiliki profesi apapun. Ini akan membatasi musnad ilaih, yakni Budi hanya kepada profesi polisi. Tapi ketika saya katakan polisi hanyalah Budi, berarti saya membatasi konsep polisi hanya kepada Budi. Yang sebenarnya Budi ya tidak harus berperan sebagai polisi saja, bisa sebagai bapak rumah tangga, bisa sebagai umpama sebagai seorang bisnismen bebas gitu ya. Itu yang harus bisa kita pahami. Jadi qausrul musnadi ilahi alal musnadi ini membatasi cakupan musnad ilaih hanya kepada musnad. Jadi musnad ilaih ini perannya hanya kepada musnad saja. Kalau tadi kan ada yang terbalik, jadi membatasi musnad kepada musnad ilaih ya. Contohnya kayak Muhammad Asyair. Muhammad Asyair itu qasrul musnad alal musnad ilaih. Jadi sang penyair itu hanya si Muhammad. Nah, tapi kalau dalam contoh ini fit dari rojulun ya, berarti kita membatasi musnad ilaih kepada musnad. Berarti yang satu orang laki-laki itu hanya berada di dalam rumah ya. Jadi konsep satu orang laki-lakinya itu hanya berada di rumah. Jadi kalau di luar rumah ya bisa 2, bisa 3 karena membatasi musnad ilaih kepada musnad. Bisa difahami enggak ini? Bisa. Ini memang perlu ketelitian karena nanti ketika dibolak-balik itu hukumnya beda. Kayak contoh tadi lakum dinukum. Nah, bagimu ya hanya agamamu. Jadi membatasi konsep musnad ilaihnya kepada musnad. Nah, kamu itu cuma dapat bagianmu saja, bagian agamamu saja. Yang B tanbih memberikan peringatan. Ya. Kemudian yang C tafaul, yang D tasyawuf supaya penasaran mengenai konten yang terdapat pada musnad ilaihnya. Wa qaddamu liqasri wa qaddamu ya penggalannya kemudian liqasima bihi alaihi kamu. Kemudian lanjutannya tanbihi nau tafaulin tasyawufi. Contohnya kafazah bil hadrati dzul tasawufi. Nah, di sini contoh mendahulukan fiil, ya, mendahulukan musnad atas musnad ilaihnya dengan tujuan tasyawuf nafas ilal musnad ilah si pendengar itu hatinya supaya penasaran pada konsep musnad ilaihnya yakni itu tasawufi. Nah, beliau memang dalam kitab ini sering menyinggung masalah tasawuf karena beliau sudah berusia agak lumayan. Jadi beliau itu sudah waktunya menjajaki dunia torikoh, dunia pembersihan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda pada saat beliau mengarang Sulamul Muraunak atau Sulamul Munawwarok, itu ada 2 versi nama. Muraunak dan Munawwarok. Kalau yang bilang Munawarok itu malah aneh, malah itu yang paling aneh. Yang khilaf yang valid itu antara Muraunak dan Munawwarok. Itu beliau mengarangnya masih di usia 21. 21 sudah ngarang kitab jadi ulama.
Lah kita ini sudah mau mendekati 30, karyanya mana? Nah, kalau Akhi dulu apa ininya jurusannya? Suludin IKT Sulutin. di Bogor sih, Ustaz. An. Kuliahnya di Bogor. Oh, kuliahnya di Bogor. Tapi aslinya orang Demak. Asli orang Demak. Masih satu pondok sih. Pondoknya Habib Jeka. Oh gitu. Ya, ya, ya. Saya lanjutkan bab yang keempat membahas tentang muta'alliqatul fi'li, ya. Muta'alliqatul fi'li, hal-hal yang menjadi koneksi atau hal-hal yang berhubungan dengan fi'il. Karena fi'il itu dia tidak melulu hanya berkonsentrasi kepada objek, namun juga ada keterangan-keterangan lain semacam maf'ul mutlak, maf'ul lah, gitu ya. Maf'ul ma'ah, maf'ul fi, keterangan waktu ataupun tempat, hal, tamyiz, nah, semacam itu. Nah, jadi di sini ya musannif akan memberikan rincian ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fiil. Makanya dikatakan wa fi'lu maf'uli kal fi'li maf'uli fi ma lahu ma'ruf utama. Nanti konsep fiil bersama dengan maf'ul sama dengan konsep fiil bersama dengan fa'il. Dalam artian apa? Jadi fungsi-fungsi yang diaplikasikan kepada musnad ilaih yang berupa fa'il itu ternyata juga bisa diaplikasikan kepada maf'ul yang notabene-nya maf'ul ini padahal bukan musnad ilaih. Dia hanya fadlah. Dia hanyalah imbuhan dalam sebuah komunikasi, tapi ternyata konsepnya bisa berlaku juga kepada maf'ulnya. Jadi zikrul fi'li mal maf'uli ka zikril fi'li ma'al fa'ili. Jadi dalam tujuannya itu sama. Fil gharadil ladzi ijtama'al fi'lu li ajlihi ma'al fa'il aw ijtama'al fa'ilu li ajlihi ma'al fi'li. Jadi sama saja tujuannya ya. Yang nanti fi'il itu bersandingan dengan fa'il ataupun fa'il bersandingan dengan fi'il karena di sana terdapat maf'ul. Wal gharatul isy'aru bitalabusi bi wahidin min sahibaihi fa'tasi. Di antara tujuannya adalah supaya difahami ya. Maf'ul ini memiliki peran juga dalam kasus peristiwa yang terjadi. Ya perannya sebagai objek ya. Jadi ifadatul tarkib talabusal fi'li bil fa'il awil maf'ul. Jadi adanya peran mengenai peristiwa yang terjadi oleh si fa'il ataupun oleh si maf'ul. Contohnya sebagaimana faktasi. Ya. Faktasi itu artinya faktadi, ikutilah. Nah, jadi kenapa kok di sana disebutkan maf'ul? Padahal sudah cukup fi'il dan fa'il. Supaya kita mengerti peran peristiwa ini ternyata juga memapar kepada objek yang lain. Nah, pembahasan berikutnya adalah fi'il. Kadangkala dia lazim atau disebut dengan qasir. Ada kalanya dia muta'adi. Nah, yang lazim ini atau kadang ada kalanya fi'il muta'adi diberlakukan sebagaimana lazim gitu ya. Jadi dia tidak diberi maf'ul tapi dicukupkan dengan fa'il saja. Nah, jadi di sini disebutkan fi isnadil fi'li ila fa'il min ghairi nadhin ila ta'alluqi bi maf'ulin. Jadi menyematkan fi'il kepada fa'ul dengan mengabaikan keterikatannya dengan maf'ul bihnya. Makanya disebutkan wa ghairi qasrin ka qasrin yu'ad. Yang tidak lazim kadang diberlakukan sebagaimana lazim. Ya. Contohnya akala Khalid. Khalid telah makan. Mestinya kan kalau dia muta'adi ada maf'ulnya akala Khalid khubzan umpama. Khalid makan roti, tapi ketika dikatakan akala Khalid saja itu enggak apa-apa. Kenapa? Tujuannya memang untuk murni nisbatul fi'il ilal fa'il. Hanya untuk menunjukkan peristiwa yang dilakukan oleh fa'il terlepas objeknya apa enggak apa-apa, bebas saja. Mama yakul maksudun nisbatan fakot. Manakala di sana tujuannya itu hanya untuk menunjukkan adanya nilai relasi. Cukup begitu saja, tidak lebih.
cukup hanya untuk menunjukkan adanya nilai relasi antara fiil dan fa'il tanpa perlu adanya maf'ul. Fakot itu artinya fahasbu. Ya, gitu ya. Jadi ya sudah, nggak perlu disebutkan lagi. Contohnya kan dalam Al-Quran yang itu loh. Kul hal yastawi ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Padahal ya'lamun, alima ya'lamu itu kan mutaadi, ada maf'ul bihnya. Tapi tidak disebutkan karena tujuannya murni untuk nisbatul fi'il ilal fa'il fahasbu. Cukup gitu saja. Berikutnya hadful maf'ul, membuang maf'ul. Ya tujuannya iradatul umum, untuk menunjukkan arti yang umum. Nah, contohnya di sini Javanil al-asdiqa'u fatakulu lahu li'annahu sodaro minka mayu'zi. Ada orang yang mengadu pada kita, aku telah disakiti oleh kawan-kawanku. Hal itu bisa terjadi karena muncul darimu sesuatu yang menyakitkan. Nah, sesuatu yang menyakitkan. Yang menyakitkan ini kan sebenarnya ada maf'ulnya, tapi sengaja dibuang karena iradatul umum. Karena banyak hal yang menyakitkan yang kamu lakukan, sehingga kawan-kawanmu akhirnya menyakitimu. Nah, iradatul umum. Dalam Al-Quran, wallahu yad'u ila darissalam. Allah itu memanggil, ya Allah itu memanggil ke surga yang penuh dengan keselamatan. Ini maf'ul bihnya mana kula ahad, dibuang ke nama iradatul ta'mim. Berikutnya lil hujnah. Ya, hujnah itu soalnya kalau disebutkan itu jelek. Ya, disebutkan itu jelek. Kayak umpama kita kan kadang sering mengatakan semacam anu. Nah, soalnya kalau menyebutkan itu agak nggak enak gitu. Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin. Fama ra'aitu minhu wala ra'a minni. Fama ra'aitu minhu ini maf'ul bihnya mana dibuang. Karena tidak enak manakala menyebutkan aurah. Ya, saya tidak melihat aurat Rasul, tapi tidak disebutkan saya tidak melihat dari Rasul dan Rasul tidak melihat dari saya. Maksudnya adalah aurahnya. Kemudian riayatul fasilah, menyesuaikan dengan akhir dari sebuah syair. Ya. Dalam kasus ini fasilahnya terdapat pada Al-Qur'an. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Padahal harusnya wa ma qala ini ada maf'ul bihnya yakni kaf. Ya. Tapi dibuang karena untuk menyesuaikan jeda, antar katanya. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi jedanya itu biar suara apa namanya endingnya itu ritmenya ya, rimanya itu sama. Gitu. Mura'atul fasilah. Akhi Fuad pernah belajar arut belum? Belum, baru nahwu sorob saja, Ustaz. Makanya ini belum ikut belajar balaghah. Ya, yang penting jangan berhenti belajar ya. Nah, itu. Sampai akar-akarnya, Ustaz. Karena ya kayak tadi kul hal yastawi ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah sendiri itu mengapresiasi orang yang berilmu dibandingkan yang tidak. Ya kalau kita ingin diapresiasi Tuhan ya kan kita harus berusaha. Nggak hanya tiduran di sofa, goyangin kaki, tangan kanan megang remote, tangan kiri megang HP kan gitu. Ini megang apa ya, Ustaz? Tapi kan ini dalam kasus yang lain. Oh. Tidak selalu memegang HP itu kan buruk. Meskipun identiknya dengan melakukan hal-hal yang nggak berguna. Cuman kan nggak semuanya. Malah dengan kita mengaji semacam ini kan semoga HP kita nanti menjadi saksi di akhirat. Ya Allah jadi buat ngaji. Nah iya. Ya benar. Yang lain HP menjadi hujah untuk menjebloskan dia ke neraka. Ya, semoga kita HP-nya menjadi hujah supaya Allah ridho kita masuk ke surga. Amin, amin. Oh, kalau gitu HP saya yang banyak aja tak buat ngaji satu-satu. Ya nggak harus gitu. Yang D adalah tafhim. Jadi sengaja membuang maf'ul bih ya. Karena untuk memperjelas yang sebelumnya itu dinilai adalah tidak jelas ya.
Contohnya walau sya'a lahadakum ajmain. Nah, lau sya'a ini maf'ul bihnya mana? Nggak perlu disebutkan karena akan diuraikan nanti, yakni pada kata lahadakum ajmain. Kan kalau dikatakan begini, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa kok memberi hidayah pada kalian. Emangnya Tuhannya mau apa? Kita tadi memberi hidayah. Jadi maksud dari kata tafhim ini memberikan justru membuang maf'ul bih supaya dia akan paham. Mau pahamnya dari mana? Dari keterangan yang dilanjutkan berikutnya. Kalau saya mau, saya bisa jadi presiden. Umpama presiden Zimbabwe. Kalau presiden di sini kayaknya susah ya kalau nggak masuk Banteng Merah. Nah, jadi di sana objeknya berupa keinginan menjadi presiden itu tidak perlu disebut karena akan diurai oleh keterangan setelahnya. Kemudian yang hak tujuannya ikhtisar supaya ringkas, nggak usah disebutin objeknya. Umpama asghaitu ilahi, aku dengarkan ia. Wal aslu asghaitu udhuni ilahi, aku konsentrasikan telingaku kepadanya. Sebenarnya kan ketika saya katakan aku konsentrasi padanya, itu yang dikonsentrasikan kan telinganya. Telinganya untuk mendengar, mendapat akses dari komunikasi yang disampaikan. Ya semacam itu. Aghdo itu basori anhu. Aku memalingkan darinya, maksudnya kan mengalingkan pandanganku. Kalau memalingkan badannya aja, matanya masih ngeliatin ya sama aja. Yang penting itu kan matanya. Laki-laki makhluk visual. Jadi ini ya fungsi-fungsi dari membuang maf'ul bih, iradatul umum, hujnah, ri'ayatul fasilah, tafhim, dan ikhtisar. Yuhdhaful maf'ulu wa yuhdhaful maf'ulu li ta'mimi wa hujnatin fasilatin tafhimi min ba'di ibhamin wal ikhtisari ka balaghul mula'u bil adhkari. Nah, itu contohnya balaghul mula'u bil adhkari. Sekarang mendahulukan muta'alliqatul fi'il, tadi membuang, sekarang mendahulukan. Tujuannya pertama adalah taksis qasul hukmi ala ma yata'allaqu bihil fi'il. Jadi hukum yang berada pada fi'il itu dikhususkan kepada lafadz yang didahulukan. Nah, contohnya iya karena butuh wa iya karena stain. Jadi di sini kan dia akan membatasi konsep ibadah hanya kepada domirnya. Ya. Jadi konsep ibadah akan dibatasi hanya kepada domirnya. Jadi kasusnya adalah qasrul musnad. Ya, qasrul musnad alal maf'ul bih. Qasrul musnad al maf'ul bih. Karena yang memang yang didahulukan itu nanti dia akan menjadi maksur alaihnya. Yang didahulukan akan menjadi maksur alaihnya. Ya, sebagaimana contoh umpama lakum dinukum. Lakum dinukum. Nah, itu yang didahulukan adalah musnadnya. Didahulukan adalah musnadnya. Jadi yang ditaruh belakang itu akan menjadi maksurnya, yang didahulukan menjadi maksur alaihnya. Lakum dinukum. Jadi agamamu ya hanya untukmu, sebagaimana iya kana budu ya kan. Jadi kami menyembah ya hanya kepadamu. Jadi yang ditakdim itu yang menjadi maksur alaihnya. Yang ditakdim yang menjadi maksud alaihnya. Artinya, suka bil ibadah, aku mengkhususkan ibadah. Saya tidak menyembah yang lain. Wa iya kana stain suka bil isti'anah la nasta'inu ghairok. Jadi yang diletakkan di depan itu yang menjadi objek terkhususnya maksud alaihnya. Jadi objek terkhusus maksud alaih. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Agamamu itu hanya terkhusus untuk kamu. Nah, jadi membatasi konsep dinukum kepada lakum. Itu kan contoh yang takdim musnad. Nah, sini juga sama. Konsep beribadahku itu ya hanya untukmu. Jadi membatasi konsep ibadah hanya kepada Allah. Bisa dimengerti ya? Insya Allah, Ustaz. Sebenarnya gampang dimengerti, Ustaz. Mungkin baru belajar, jadi
Iya. Ya, nanti di proyek lagi lah. Cuma gampang sih sebenarnya. Iya, jam terbang aja. Ya, Tapi kan ini untuk Jaharul Maknun ini masih bisa dihitung level pemula. Tapi nanti kalau antum mungkin mulai menjajaki yang agak-agak tebal, umpama ya, agak lumayan jelimet juga. Soalnya balaghah itu nilainya sebenarnya feel. Memang ada teorinya, tapi kalau feel-nya nggak dapet ya juga nggak ini. Mungkin kita bisa buat ucapan bernuansa balaghah. Tapi nilai balaghahnya kita tidak bisa menjamin. Ya kayak antum mungkin teori-teori dalam membuat puisi dalam bahasa Indonesia yang ngerti lah. Cuman apakah antum bisa jamin karangan puisi antum bisa nyanyi puisinya Hairil Anwar? iya bener, bener ya. Kayak gitu. Otak kanan yang berperan. Teman-teman saya yang ngambil jurusan lughah di Mesir itu sering ngomong, bukan sering ngomong, maksudnya ketika saya sering diskusi gitu ya, ya bilangnya gitu, ya memang ini antum buat kalam, ini ada nuansa balaghinya, ada nuansa katanya. Cuman feel-nya itu nggak dapet, kata dia. Ini saya juga nggak bisa ngejelasin kata dia. Saya juga dapat ini itu feel sastranya itu setelah lama ngaji sama syekh-syekhnya gitu. Jadi kayak dia nggak bisa ngejelasin rasanya tuh kayak gimana. Cuman ya dia bisa merasakan oh ini nilainya sastra, oh ini enggak. Ya kalau ya saya ya mungkin hanya pintar teori saja, cuman kalau sampai feeling yang semacam itu saya sendiri belum dapat. Karena memang konsentrasi saya tidak pernah konsentrasi di bidang sastra. Maksudnya dari di pesantren, dari kuliah ya nggak pernah. Dulu di pesantren belajar sastra pun nggak terlalu lama. Beda sama Nau sama Sorobnya bertahun-tahun. Memang dijejelinya itu terus. Kemudian saat kuliah ya balaghah juga ya hanya sebagai ala kadarnya sebagai itu. Karena memang jurusannya kan dulu syariah kan. Berikutnya tahamum. Tahamum ini artinya menganggap penting al-ihtimam bisya'nil muqaddam supaya kita interesting ada rasa tertarik gitu ya dengan lafaz yang didahulukan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau andai kan muta'alaqnya diletakkan di belakang aqra'u. Bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Aku ya istilahnya sangatlah penting dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku memulai. Semacam itu. Kemudian tabaruk. Ya, Al-Qur'ana hafidtu. Saya telah menghafal Al-Qur'an. Sudah menghafal. Jadi proses menghafalnya sudah selesai. Karena fi'il madhi qad mado wangkodo. Sudah selesai proses menghafalnya. Kemudian fasal. Jadi ya ri'atul fasilah menyesuaikan rimanya. Ya. Khuduhu apa nih? Khuduhu fagulluh. Tsumma jahima salluh. Surah Haqqah. Tsumma fil fisilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Menyesuaikan ending suaranya. Disebutkan wajah alit taksisi qoblal fi'li tahamumin tabarukin wa fasli. Antum kemarin sedang sibuk atau gimana kok nggak masuk? Nggak ngaji? Kemarin habis main futsal saat tadi Oh, siap. kecapean. Kan libur tanggal merah. Loh, walah, ya. Kalau saya tanggalan kayaknya mau saya merahin semua. Nanti ujung-ujungnya rebahan elit Ustaz. Tambah gembul Ustaz. Iya, ini repot ini. Mungkin nanti antum setelah menikah juga membesar mungkin fisiknya. Masya Allah. Itu kan Amin, amin, menunjuk amin. diperhatikan pasangannya. Soalnya ya saya membesar ini memang pasca menikah.
Wakum li ma'mulatihi bima dzukir. Hukumilah untuk setiap makmul dari fiil dengan apa yang sudah disebutkan. Jadi konsep takdim itu nggak melulu untuk maf'ul bih. Dari fa'il, maf'ul bih yang pertama dari bab a'to yu'ti, ya. Karena itu adalah fa'il fil makna. Jadi kan dari atau yaktu, ya. Kemudian atau yaktu itu artinya adalah mendapatkan. Atau yukti itu berarti artinya dia diberikan, ya. Artinya si maf'ul bihnya ini diberi karena atau yukti artinya kan memberi. Nah, tapi untuk atau yaktu itu artinya adalah mendapatkan. Makanya atau itu kan artinya pemberian. Jadi nanti selain maf'ul bih mendahulukan masdar, maf'ul lah, dzaraf zaman, dzaraf maf'kan, maf'ul ma'ah, ya. Urutannya ma'ruf dan masyhur dalam ilmu nahwu, ya, sesuai dengan urutan yang disebutkan itu, ya. Maf'ul bih, masdar, maf'ul lah, dzaraf zaman, dzaraf makan, maf'ul ma'ah, istisna hal tamyiz. Oke, kemudian di sini wasiru fit tartibi fiha mustahir. Jadi rahasia untuk urutan fiil itu masyhur dalam ilmu nahwu. Ya memang sudah ada apa namanya kajiannya dalam ilmu nahwu. Berarti Aki Fuad Anda sudah pernah belajar alfiyah belum? Pernah, dan juga pernah ngafal juga, Ustaz. Oh, Cuma bahasanya kalau sekarang masih? kalau Ibnu Akil yang itu yang belum sempat khatam itu. Oh iya iya. Kalau ngajinya cuma apa namanya? Alfiyah doang gitu, Ustaz. Ya alhamdulillah Oh, sampai selesai. iya. Ya barangkali nanti Ustadz mengadakan Ibnu Akil gitu. Kalau Ibnu Akil sudah lewat. Ini Oh, sekarang dan bulan ini ngajinya yang syarah Makudi. Mungkin nanti setelah syarah Makudi saya ngajinya syarah Asmuni yang sudah soban itu. Jadi itu sudah memang dimulai, Ustaz. yang Makudi sudah baru 2 pertemuan. Baru 2 pertemuan. Ya, monggo kalau ngersakaken bergabung. Nanti Ya saya nanti. beri alfabetnya juga. Ya. Karena ini sih Ustaz, sebenarnya mau ikut cuma mungkin kebentrok dengan kerjaan yang di sini jadi Oh iya. Ya mungkin nanti di lain kesempatan aja. ya mungkin Soalnya pagi jam 6 tapi weekend, Sabtu, Ahad, kemudian yang ininya Senin, Selasa gitu. Mungkin saya cukupkan sekian, kita lanjut besok ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.